Idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Ingatlah ketika Allah berfirman. Nah, ini berarti sesuatu yang lampau. Nabi Allah Isa itu di atasnya Nabi Muhammad. Nah, ketika ada huruf idza itu daraf lima yustaqbal minaz zaman, artinya suatu perkara yang terjadi pada masa lampau, masa dahulu sebelum Nabi Muhammad. Akhirnya Allah menceritakan apa kedudukannya, panggilannya, seruannya, ya Isa. Wahai Nabi Allah Isa. Wahai Isa, inni mutawaffika. Sesungguhnya aku itu akan menyempurnakan untukmu. Ya. Menyempurnakan, selesailah hidupmu di dunia itu. Karena batas daripada hidup itu namanya ajal. Tetapi mutawaffika bukan mewafatkan, tetapi menyempurnakan hidupmu setelah kamu menyelesaikan dakwah dan menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyatakan inni mutawaffika, sesungguhnya aku itu mengambilmu. Ini kadang-kadang bisa lebih tepatnya. Kenapa? Karena diangkatnya Nabi Allah Isa itu ke tempat ya yang Allah Subhanahu wa taala ya inginkan. Bukan ada orang wafat apa? Meninggal, mati. Kalau mati itu ajal, ya enggak? Nah, kalau wafat itu boleh mati, tetapi matinya sempurna. Kenapa? Karena hidupnya di dunia penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Bagaimana kehidupan siapa? Fulan. Oh, sudah wafat, sudah lama. Berarti orang yang pernyataannya itu mengatakan sudah wafat, sudah lama, sudah 1 bulan. Berarti orang itu baik. Kenapa? Karena disampaikan dengan kewafatannya. Bagaimana ya orang itu? Oh, mati lah. Nyaman tak nyaman? Mati lah, bengkak. Lebih sarah boleh. Kenapa? Biasanya peristiwa itu orang itu jahat. Sama dengan binatang yang mati. Binatang mati, ya. Manusia mati. Binatang yang mati, manusia yang mati, ya jadi bangkai. Tapi kalau dikatakan inni mutawaffika, diwafatkannya dalam keadaan sempurna keimanan dan keislamannya, sehingga mereka matinya dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu Allah menyatakan inni mutawaffika, aku akan menyempurnakan pahalanya. Bila mana kamu mati nanti di alam kubur sampai kepada masyar, sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan kepada kamu lebih daripada apa yang kamu perbuat ketika kamu beriman dan beribadah dan Islam, ibadah dan mati, aku sempurnakan dengan pahala-pahala yang Allah janjikan kepadamu. Dengan kenikmatan-kenikmatan yang penuh di surga untuk mereka. Itu ini mutawaffika. Jadi banyak artinya ya. Jadi kalau mengambil diangkat, itu diambil, betul. Allah kuasa, ya cek kuasanya. Ya. Nabi Muhammad hanya disuruh ambil pasir, dilemparkan, mereka tidak ngelihat Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad keluar tidak ketahuan. Seperti itu. Itu kehendaknya Allah. Oleh karena itu yang berkehendak untuk kalian semuanya itu adalah Allah. Berarti kamu itu tidak sanggup berbuat sesuatu kecuali menurut kemauan Allah. Makanya jangan ngalak karena betibi. Jangan ngalak kemauan diri sendiri. Jangan memperturutkan dan mempertuhankan apa? Nafsu dan perasaanmu. Karena kamu itu tidak punya kekuatan. Paham? Ya. Warafi'uka, dan mengangkat derajatmu. Ya. Jadi ini itu adalah sesuatu yang besar, ya. Karena sesuatu ini tidak diberikan kepada selain daripada Nabi. Sesungguhnya aku, inna sudah cukup.
Tapi ini sesungguhnya aku mutawaffika, akan menyempurnakanmu, warafi'uka, dan mengangkat derajatmu dengan derajat yang setinggi-tingginya. Ya, ilayya. Nah ini jelas. Jadi mengangkat sampai kepada Allah. Ya. Jadi tafsir-tafsir itu yang menyatakan tafsir ada di langit, tafsir itu bersama Allah SWT, kita tidak, artinya bukan tidak perlu ya. Ya, tapi menyikapi ini bukan disyariatkan untuk kamu. Ya, karena kamu tidak akan sampai kepada ini. Jadi hanya pemberitahuan bahwa ketika Allah mengangkat atau mengambil Nabi Allah Isa akan menjadi selamat dari orang-orang kafir yang ingin membunuhnya, itulah kehendak Allah. Jadi kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan mensucikan kamu dari orang-orang yang kafir, sehingga orang kafir itu tidak sempat membunuh dan melecehkan, menghina Nabi Allah Isa karena matinya dalam keadaan terbunuh. Ada orang mati karena sebab dibunuh. Kira-kira menurut kamu itu sempurna hidupnya apa tidak? Ayo, jawab. Kira-kira apa? Orang hidup, sehat, ya. Ada musuhnya yang benci kepadanya langsung dibunuh, tak, atau tembak, dar. Itu kira-kira sempurna enggak hidupnya? Hei. Jawab. Ini bahasa Indonesia memang berat juga. Jadi tafsir ini memang banyak. Ya, tafsir ini kalau kita bahas itu enak emang. Menjadi tambah dalam hati untuk percaya kepada Allah SWT dengan bukti-bukti nyata bahwa saya itu pengikut Nabi. Kan begitu? Ya. Nah, ini kalau ada orang yang meninggal dunia karena ditembak, mati. Nah, kenapa dia ditembak? Gimana keadaannya? Wafat. Ada? Tidak ada. Bilang wafat orang. Orang acarok, hari acarok, bermaja. Oh, mati. Wafat, bilang wafat. Musuhnya wafat, ya? Ada. Kenapa? Karena perbuatan itu jelek. Ada perampok sama polisi dikejar-kejar, ditembak, mati, tembak jantungan. Ya. Bagaimana mati apa wafat itu? Mati. Tetapi kalau orang yang saleh, ya, ketika sujud, ketika baca selawat, ketika baca Al-Quran, ketika bersedekah, ya, ditanya, itu luar biasa. Ya, akhir hayatnya, wafatnya dalam keadaan sedekah. Wafatnya dalam keadaan sujud. Wafatnya dalam keadaan membaca Al-Quran. Wafatnya dalam keadaan berselawat kepada Nabi. Oh, bangker wah. Gara-gara apa? Baca Quran. Beda orang itu. Tidak ada. Jelas ya? Jadi kalau yang sempurna kehidupannya itu ketika baik. Bila mana matinya, ya, dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, paham? Maka dia matinya dalam keadaan tidak baik. Sempurna. Mati itu hanya diputuskan pemutus hubungan antara hidup dan mati untuk bertanggungjawabkan. Tetapi tetap itu adalah gada dan takdir Allah. Kenapa dia berbuat jahat? Sampai mati ditembak, sampai mati dicarok misalkan. Ya. Ya. Ini bahasa ya, hanya bahasa saja. Biar kamu tahu, Al-Quran itu tidak bisa secara letterlek kamu sikapi, kamu terjemahkan. Tetapi ada sesuatu yang harus disampaikan secara rinci sehingga apa yang dimaksudkan Allah kamu mengerti, kecuali mustabihat itu tadi. Ya, kalau mustabihat kamu cari tahu, akhirnya ngelantur kemana-mana. Makanya ada mustabihat, ada muhkamat yang sudah disampaikan kemarin. Jadi
Dan aku angkat derajatmu ya Nabi Allah Isa kepadaku dan mensucikan kamu dari orang-orang kafir sehingga orang kafir itu tidak jadi membunuh kamu. Ya. Wa ja'il ladzina tabauka, dan akan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu wahai Nabi Allah fauqal ladzina kafaru, di atas orang-orang kafir derajatnya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Artinya orang Islam, pengikut Nabi, baik itu Nabi Allah Isa ataupun pengikut Nabi Muhammad SAW, akan diangkat derajatnya berjuta-juta derajat di atasnya orang-orang kafir. Karena orang kafir itu ada di mana? Asfal safilin, atau di neraka wel. Ya. Neraka jahanam. Ya. Kalau neraka kan bawah. Kalau neraka itu sijin ke bawah. Kalau surga enliyin ke atas. Makanya orang yang masuk surga saja yang paling bawah itu di atasnya orang-orang kafir yang masuk neraka. Sudah di bawah dijungkingkan sampai 70 tahun baru sampai kepada dasar neraka jahanam. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Itu sampainya orang kalau dijatuhkan dari sirat ke bawah ke neraka sampai dapat dasarnya di apinya itu 70 tahun baru nyampe. Gimana tuh dalamnya? Itu satu neraka. Bagaimana kalau di bawahnya ada neraka lagi? Di bawahnya sampai itu 7 neraka ke bawah. Dan eliyin dari surga yang penuh kenikmatan masih ada yang lebih nikmat, masih ada sampai 8 tingkat. Berarti rahmatnya Allah itu lebih besar, lebih banyak daripada murkanya. Oleh karena itu jangan kamu minta kepada Allah adab dengan berbuat dosa dan maksiat. Tapi mintalah ampunan karena sebab dosa yang tidak disengaja atau disengaja, karena sebab terpaksa dan sebagainya, karena sebab takdir. Mintalah ampun kepada Allah sehingga kamu akan diangkat derajatnya, dan Allah tidak peduli dengan dosa-dosa kita karena sebab kita diterima taubatnya sebagaimana taubatnya Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam salah. Ketika salah diberi ucapan, baca ini, dibaca. Ketika dibaca, wa talaqqa Adam bi kalimatin, ya, fataba alaihi. Kemudian Allah mengampuni dosanya. Itu. Jadi kalau orang Islam yang bertobat kepada Allah dengan tidak mau mengulangi lagi perbuatan dosa dan maksiatnya, niscaya kamu akan jumpai wa anat tawwabur rahim. Dan akulah yang maha pemberi taubat kepadamu karena aku punya sifat kasih dan sayang kepadamu. Aku tidak peduli dengan dosamu. Bahkan Allah merubah dosa itu dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Ini rahmatnya Allah. Tsumma ilayya marji'ukum. Kemudian kepada kami, kepada saya, marji'ukum, kalian semuanya akan dikembalikan. Untuk apa, Beb? Fahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, supaya kami nanti akan menghakimi kamu atau di antara kamu terhadap apa yang kamu selalu memperselisihkan tentang apa yang aku turunkan berupa ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran ataupun Injil. Ini. Jadi semua kitab-kitab, ya, isinya seperti itu. Kalau kamu sudah hidup di dunia, aku datangkan Nabi dan Rasul untuk membawa kamu kepada surgaku. Bila mana mereka menantang, melanggar, aku jungkirkan kamu ke nerakaku. Dan aku siapkan untuk kamu semua. Yang baik akan masukkan ke surga, yang kafir akan dimasukkan ke neraka. Itu konsekuensinya, bukan masalah tanggung jawabnya. Tanggung jawab kalau juga ke neraka, bagaimana tanggung jawabnya itu? Nyaman tak nyaman? Makanya jangan ngomong-ngomong tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu konsekuensinya masuk neraka itu bahaya.
Kalau tanggung jawab, alhamdulillah saya menyampaikan ini kebenaran, mudah-mudahan kita semuanya masuk surga, dan saya bertanggung jawab apa yang saya sampaikan ini benar dari Allah dan Rasulnya, itu baru tanggung jawab yang baik dan benar, yang memang disuruh sama Allah seperti itu. Paham? Nah,